Saya Novia Dwi Adrianti Aziz dari 12-1 akan memaparkan tentang contoh sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita harus memahami dulu pengertian dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan. Contoh penurunan tekanan uap. Bagaimana terjadinya penurunan tekanan uap larutan? Jika ke dalam pelarut dimasukkan zat pelarut yang sukar menguap, maka tekanan uap pelarut tersebut akan turun. Contohnya pada kolam apung Atlantis Water Adventure yang berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut atau garam ini menyebabkan penurunan tekanan uap cairan. Karena memiliki konsentrasi zat terlarut sangat tinggi, maka pada saat kita berenang akan mengapung atau tidak tenggelam. Selanjutnya, contoh kenaikan titik didih. Dilakukan sebuah praktikum dengan menggunakan alat dan bahan yaitu air, garam, panci, dan termometer. Air mendidih pada 100 derajat Celcius. Jika air tersebut ditambahkan dengan garam, maka titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius. Itu artinya air pada larutan garam mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan garam ini tergantung dari konsentrasi garam di dalam air. Semakin banyak kandungan garam, maka kenaikan titik didihnya semakin tinggi. Contoh ketiga adalah penurunan titik beku. Dilakukan praktikum dengan menggunakan air, es batu, dan garam. Penaburan garam akan menurunkan titik beku es batu, sehingga es batu kembali menjadi air. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka makin menurun titik bekunya, sehingga es batu akan makin banyak yang mencair. Contoh yang terakhir adalah contoh tekanan osmotik. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang diperlukan yaitu air panas dan teh celup. Proses merembesnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat atau dari pelarut murni ke suatu larutan disebut peristiwa osmosis. Contohnya yaitu pada pembuatan teh celup. Saat kita memasukkan teh celup ke air panas, air akan masuk melalui membran kantung teh. Lalu akan terbentuk larutan pekat teh. Larutan ini memiliki konsentrasi teh terlarut yang tinggi, sementara air di luar kantung teh memiliki konsentrasi teh rendah. Perlahan, larutan teh akan berpindah dari dalam kantung ke seluruh cangkir tempat air dan membentuk larutan teh dengan konsentrasi yang merata melalui osmosis. Thanks for watching!